حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من استقام على نهج الهدى أكرمه وتولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، ينادي على الأمة إنما أنا رحمة مهداة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الرحيم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. إخوة الإيمان jamaah Masjid Al-Falah rahimakumullah, mari kita dahulukan bersyukur. Hari ini kita sehat, diberi izin oleh Allah sekali lagi untuk menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Falah. Mari kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kita berzikir, kita duduk, kita bertobat, kita bermunajat, kita bertafakur. Itulah sebenarnya panggilan Allah di dalam surat Al-Jum'ah yang berseru kepada orang-orang yang beriman. Ketika datang sewaktu salat Jumat ini, Allah kemudian mengatakan fas'au ila dzikrillah. Bergegas cepat, tidak terlambat untuk berzikir. Kita hadir di sini bukan hanya fisik, tapi jiwa, raga, dan semua konsentrasi diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, semakin kuat imannya, semakin banyak juga syukurnya. Kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin nikmat Allah dihitung, apalagi disyukuri. Kemudian Allah mengingatkan, innal insana ladzalumun kafar. Banyak orang yang mendolimi diri sendiri, mendolimi orang lain, dan juga menutup nikmat. Maka mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk banyak bersyukur. Dan orang-orang yang arif, para ulama mengatakan, asyukru ru'yatul mun'im, la ru'yatul ni'mah. Syukur itu sebenarnya adalah ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita nikmat karena diberi oleh Allah, yang dilihat pertama adalah sang pemberi nikmat, al-mun'im. Itu orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman, mereka tenggelam dalam kenikmatan itu tanpa ingat siapa yang memberi kenikmatan, dan mereka tidak pernah puas. Oleh karena itu kita melihat dalam dunia sekarang ini betapa banyak orang serakah, sehingga walaupun sudah kaya dia masih korupsi juga. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan sholat Jumat seperti ini, banyak orang tidak berpikir bahwa ini adalah nikmat Allah. Al-waqt huwa ni'mah, al-waqt huwa amanah. Waktu itu nikmat Allah. Kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk sholat Jumat seperti ini. Ini nikmat Allah. Lalu sejauh mana kita manfaatkan ketika kita berada di masjid seperti ini? Karena ini adalah amanat Allah. Dan kehidupan sebenarnya adalah waktu itu. Barang siapa tidak menghargai waktu, berarti tidak menghargai kehidupan. Al-waqt huwal amanah, al-waqt huwal qimah. Waktu itu adalah value. Waktu itu punya nilai. Wal waqt huwa taqah. Waktu itu adalah power. Dengan 1-2 menit, kalau kita bisa melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, bisa berubah kita. Dalam keadaan seperti sekarang ini, kita menunaikan ibadah sholat Jumat,
kemudian kita sadar tentang dosa-dosa kita, lalu bertobat, lalu bertafakur, lalu diterima oleh Allah karena hari Jumat adalah hari yang mulia. Harusnya seperti itu orang sholat Jumat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mengganti kacamata di dalam melihat waktu. Banyak umat Islam yang tidak menghargai waktu, memurahkan waktu. Banyak orang terlambat. Janji-janji juga seringkali dianggap ringan saja. Kita malu dengan orang-orang barat, sehingga para ulama ada yang mengatakan ta'allamil waqt minal gharb. Kamu belajar menghargai waktu itu dari barat sana. Tidak ada ajaran yang lebih baik dan lebih banyak diuraikan dalam ajaran seperti Islam ini tentang waktu. Dan orang yang paling efektif menggunakan waktu adalah Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya tidak terlalu panjang, 63 tahun. Tetapi diisi waktunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat padat, efektif dan sangat intensif. Itulah Rasulullah yang kemudian kalau kita membaca Al-Quran, waktu itu banyak sekali oleh Allah dijadikan sebagai sumpahnya. Dan Allah kalau bersumpah menyebutkan nama makhluknya yang hebat. Wal qamari wasyamsi wal laili wan nahari was subhi wad duha wal asri. Ini semuanya adalah undangan bagi kita. Coba perhatikan waktu subuh, perhatikan waktu malam. Itu maksudnya. Dan yang menarik perhatian para ulama adalah usia Rasulullah yang tidak panjang itu oleh Allah dijadikan sebagai salah satu sumpahnya. Di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi usiamu, usia Rasulullah SAW. Mereka orang-orang musyrikin yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah itu berada dalam kebingungan dan mereka hidupnya sengsara, mabuk dengan harta, mabuk dengan dunia yang sifatnya itu adalah ghurur. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi saya katakan, mari kita menghargai waktu. Karena waktu sisa yang bisa kita peroleh di masa depan, ilmuhu indallah. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa menyampaikan khutbah seperti ini. Sudah berpuluh tahun saya khutbah di sini. Alhamdulillah. Kita juga tidak tahu apakah antum jamaah Masjid Al-Falah masih bisa sholat Jumat minggu depan. Ilmuhu indallah. Maka orang-orang cerdas itu menggunakan masa depannya, diprogramkan bagaimana supaya sisa waktu saya ini bisa mengantarkan kita ke surga. Athmanu syai'in fi hayatil mu'min waktuhu. Milik yang paling berharga bagi orang beriman yang mengerti agama adalah waktunya. Dan waktu itu berjalan terus tanpa menunggu kita. Dan kita pasti setiap hari menginfakkan waktu. Dan orang yang menginfakkan waktu itu ada dua macam. Ada infak istihlaki, binasa saja, dihabiskan waktu. Duduk di kafe-kafe untuk beli satu cingkir kopi saja nanti berjam-jam, ngobrol kanan ngobrol kiri, dimurahkan itu waktu. Itu namanya istihlaki, infak istihlaki. Banyak orang menghabiskan waktu. Dan banyak orang sekarang itu suka berbicara, suka ngomong. Man kathura kalamuhu kathura khata'u, kata Sayyidina Ali. Orang yang banyak ngomongnya itu pasti banyak salahnya. Kita diperintahkan, diajari oleh agama ini berbicara itu yang baik, berbicara itu yang terarah. Karena semua yang kita ucapkan, saya sekarang ini berbicara ini direkam oleh Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak diucapkan satu ucapan pun kecuali malaikat raqib dan atid itu mencatat kita ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan membuang waktu. Jangan membuang waktu. Waktu itu tidak bisa dibeli, waktu tidak bisa dipinjamkan. Yang sudah ma madha fatah wal mu'ammalu ghaibun walakas sa'a allati anta fiha. Yang sudah lewat itu selesai, it's over. Yang akan datang ghaib, kita tidak tahu. Orang barat mengatakan future is hidden. Yang akan datang itu tersembunyi. Walakas sa'alati anta fiha. Sekarang ini saya berpidato, Anda mendengarkan ini waktu kita ini ya. Sejauh mana Anda menyerap waktu ini
sehingga bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ayat yang berseru kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa, ada ayat yang mengingatkan kita agar berfikir tentang hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah. Apa maksudnya takwa itu? Jihad. Takwa itu berjihad. Takwa itu yang membuat kita bisa masuk surga. Al-jannah u'iddat lil muttaqina faqat. Surga itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa saja. Oleh karena itu setiap Jumat diwajibkan semua khatib agar berpesan takwa ini, dan orang akan bisa bertakwa dengan baik kalau dia mengerti agama. Ini perlunya khutbah Jumat. Ini perlunya kajian-kajian agama. Tidak mungkin ada orang bisa bertakwa dengan baik kalau tidak mengerti bagaimana bertakwa, apa yang harus dikerjakan, bagaimana perintah Allah, bagaimana larangan Allah. Sesudah mengerti masih belum cukup, apakah dia bisa mengimplementasikan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Coba berpikir nanti esok. Ghad di sini bukan besok pagi, tapi di akhirat nanti. Ma qaddamat lighad. Orang yang cerdas itu berpikirnya, saya kira-kira cukup apa enggak bekal saya untuk masuk surga ketika saya harus menghadap Allah. Di sini takwa ditekankan oleh Allah 2 kali. Kemudian diinterpretasi oleh para mufassirin, takwa yang pertama adalah bertobat. Yang sudah lewat, Anda sekarang di masjid ini bertafakkur, berapa dosa saya di waktu yang lalu, hari ini saya bertobat. Kemudian diperintahkan lagi, wattaqullah, bertakwa lagi. Ini ke depan kita berpikir, saya harus bisa mengatur waktu saya. Bagaimana sibuknya Anda, agama itu nomor 1. Kalau orang itu hanya sibuk ngurus bisnisnya saja ya, kemudian agamanya diambilkan dari sisa waktu, solatnya dari sisa waktu. Bukan untuk itu Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, kita tidak diciptakan Allah untuk bekerja, tapi untuk beribadah. Bekerja kita itu adalah untuk agar kita bisa lebih baik beribadahnya. Sekolah kita agar kita baik beribadahnya. Kawin atau apa saja itu harus dikemas untuk beribadah. Sehingga di dalam ayat ini 2 kali Allah menyebutkan wattaqullah, wattaqullah, 2 kali. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengerti sampai detail semua yang kita kerjakan. Niatnya apa yang Anda arahkan, apa yang Anda maksudkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu kedip mata kita ini arahnya kemana, dan apa yang sembunyi dari yang disembunyikan di dalam hati kita ini. Kemudian yang ayat berikutnya Allah memberi warning, perhatian, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun wal iyadu billah. Jangan meniru mereka yang melupakan Allah, melupakan agama. Banyak orang melupakan agama. Orang sudah kaya masih korupsi banyak, sudah punya 1 triliun masih ingin 20 triliun. Terus begitu. Tidak mungkin orang itu akan bisa puas kecuali menjadi muslim yang bersyukur. Jangan heran Anda kalau ada melihat orang tidak berpikir tentang agama, ingin kaya lalu mati dia. Wal mautu qad ya'ti baghtah. Dan kematian itu bisa datang di luar dugaan dia. Tengah-tengah dia bekerja, berpikir tentang supaya kaya, lalu al-maut datang. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kalau orang sudah melupakan Allah, melupakan agama, dia juga lupa tentang nasib dirinya. Dia lupa bahwa dia bisa mati nanti. Dia lupa bahwa nanti semua yang dia miliki, semua yang dia nikmati, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua yang namanya kenikmatan itu ditanyakan oleh Allah. Hari ini Anda sehat, Anda sholat Jumat, nanti ditanyakan apakah sholat Jumatnya itu serius, atau sholat Jumatnya ngantuk, atau sholat Jumatnya pokoknya hadir saja.
tidak ada persiapan, mampir saja, Allah Maha tahu. Dan Allah akan memperhitungkan semuanya itu. Orang-orang yang melupakan Allah dan melupakan agama itu adalah orang-orang fasik. Ulaika humul fasiqun. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita programkan masa depan kita untuk sampai ke surga. Dan kalau orang itu cerdas spiritual, dia akan berpikir hari terakhir saya. Saya dan Anda tidak tahu kapan hari terakhir, tapi itu adalah hari yang terpenting. Akhtaru hadatsin mustaqbali al-mughadarah min al-qasr ila al-qabr. Waktu yang akan datang itu yang paling penting adalah ketika kita berangkat dari istana kita itu, rumah, menuju kuburan. Itu waktu yang paling penting. Itu yang harus kita persiapkan supaya kita bisa sampai ke surga. Dan orang yang dimabuk harta, orang yang dimabuk jabatan, orang yang dimabuk dunia ini, itu kasihan mereka ini. Mereka capek, mereka mencari harta dan dia sampai seberapa banyak dia akan menikmati harta itu. Tapi dia karena tidak pakai agama, dia terus seperti orang mabuk begitu. Dan itu orang-orang yang seperti itu adalah orang fasik yang tidak berpikir bahwa para ulama mengatakan al-lailu mahma tala la budda min tulu'il fajr wal umru mahma tala la budda min dukhulil qabr. Malam bagaimanapun panjangnya, fajar pasti menyingsing, dan umur berapapun Anda bisa menikmati umur, pasti masuk kubur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salaqallahu bina wa bikum sabilal hidayah wa jannabana wa iyyakum tariqasy syarri wal ghawayah. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. قال مولانا في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hei orang-orang yang beriman, bertakwa. Haqqa tuqatih itu dengan penuh kesungguhan diprogramkan, dijadikan sebagai bagian utama dalam hidup ini. Saya ke depan harus berusaha di dalam keadaan bagaimanapun mengarah kepada ketakwaan supaya saya bisa masuk surga. Ada seorang soleh datang kepada orang alim dan mengatakan ayyuhal alim syawwiknil jannah. Wahai orang alim, buat saya ini rindu dengan surga. Dijawab oleh orang alim ini, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika an tastaqima fi dinillah. Kalau Anda ingin bersama Rasulullah di surga, Anda harus beristiqamah. Itulah jihad. Itulah ketakwaan. Mari kita berjihad ma'asyiral muslimin rahimallah. Mari kita menghitung setiap detik ini agar produktif memproduksi pahala. Ada doa dari Amirul Mukminin Ibnu Khattab Umar radhiyallahu an. Beliau dalam doanya mengatakan Allahumma inni as'aluka salahas sa'at wa as'aluka al-barakah fil awqat. Ya Allah, saya minta kepadamu supaya waktu saya, jam-jam saya ini semuanya baik dan waktu saya diberkahi. Waktu saya diberkahi. Banyak orang mengeluh waktu terlalu cepat. Waktu dari dulu sama saja, barokahnya yang diangkat oleh Allah Subhanahu. Kita harus minta tolong terus kepada Allah. Dan kenikmatan itu an-ni'mah, betapapun besarnya, biduni barokah la qimatalah. Nikmat tanpa barokah
tidak ada nilainya apapun. Kita minta kepada Allah barokah dalam harta, barokah dalam ilmu, barokah dalam jabatan, barokah dalam waktu, barokah dengan teman, barokah semuanya, barokah supaya anak-anak kita juga barokah. Anak yang barokah itu adalah anak yang dididik dan mudah bisa mengikuti. Banyak orang menyekolahkan anaknya sampai ke ujung langit, ujung-ujungnya dia menjadi pakar, tapi agamanya berantakan. Itu tidak barokah, tidak barokah. Maka ma'asyiral muslimin, di dalam doa kunut itu kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkahilah semua yang Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم حسن خلقنا كما أحسنت خلقنا. اللهم بارك لنا في علمنا في أموالنا وفي أسرتنا وفي أوقاتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سوريا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. دمر أعداءهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر